Selamat malam, senang bisa bertemu kembali dengan para pemirsa setia Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada dalam program Kamu Bisa, karya mulai bisnis luar biasa. Bersama dengan saya, Gilin Tumangkeng yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Program Kamu Bisa adalah program yang kolaborasi antara Hope Channel Indonesia dengan Adventist Layman Services and Industries atau ASI, di mana ASI sendiri adalah perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent, di mana tentunya tujuan Kamu Bisa adalah untuk membantu, memotivasi, dan menginspirasi Anda dalam berbisnis, di mana kami harap dengan adanya program Kamu Bisa, para pemirsa bisa sama-sama belajar, berkembang, dan sukses dalam berbisnis. Tentu setiap malamnya kita akan membahas banyak topik yang menarik, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang sejahtera dengan budidaya buah langsat, dengan para narasumber ahli dan praktisi yang tentu akan menemani kita sepanjang 1 jam ke depan. Di mana pada malam hari ini kita sudah kedatangan para narasumber praktisi dan ahli, di mana para narasumber ahli kita ada Bapak John Lee Woran. Selamat malam Bapak John Lee. Salam sehat dari Unipah Manokwari. Selamat malam. Begitu pula dengan Bapak Profesor Daniel Saputra. Selamat malam semuanya narasumber, selamat malam pemirsa, Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Juga Bapak Dr. Zakaria Sukom. Ya, selamat malam Pak Kalian, selamat malam para tim ahli, narasumber, dan juga selamat malam untuk semua pemirsa. Selamat malam, dan tentunya narasumber praktisi yaitu Ibu Sri Hardianti. Selamat malam Ibu Sri. Selamat malam, salam dari Desa Tungoy, Sulawesi Utara. Selamat malam. Baik, kita akan bertemu kembali dalam sesi diskusi sebentar. Untuk itu saya mau mengundang para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang sudah join bersama-sama dengan kami untuk turut aktif bertanya dalam sosial media kami ataupun nomor call center Hope Channel Indonesia yang sudah tertera pada layar kaca Anda dengan di mana pembahasan malam hari ini adalah tentang buah langsat. Pasti kita berpikir, kira-kira apa yang bisa kita budidayakan dari buah langsat sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai peluang bisnis. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan video profil dari topik pada malam hari ini beserta dengan narasumber praktisi. Halo pemirsa Hope Channel, saya Sri Hardianti Sutario, asal dari Bandung. Tapi saat ini saya tinggal di Tungoy, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Sejak tahun 2001 saya pindah kemari dan menjadi petani. Macam-macam, ada ikan, ada hortikultura, sayur-sayur, dan juga ada buah-buahan. Harapan saya kalau untuk Hope Channel agar channel ini bisa terus-menerus menjadi makin besar dan memberi inspirasi kepada banyak orang, sehingga bagi saya pertanian dan kita ketahanan pangan di Indonesia itu menjadi makin baik. Sementara bagi Nina's Farm, tempat saya tinggal sekarang ini, diharapkan bisa bukan hanya memberi manfaat bagi saya pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi keluarga-keluarga di sekitar, dan mudah-mudahan suatu saat boleh menjadi pusat belajar pertanian. Baik, terima kasih Ibu Sri. Untuk itu saya akan langsung saja mengundang Ibu Sri kembali untuk bersama-sama kita berdiskusi mengenai pohon langsat. Sungguh menarik Ibu Sri, kira-kira bagaimana Ibu mau membudidayakan buah langsat. Untuk itu saya mau bertanya, kira-kira apa yang menginspirasikan Ibu sendiri untuk mau membudidayakan buah langsat? Kenapa tidak buah yang lain? Ya. Sebetulnya kalau secara jujur saya ini mendapatkan pohon langsat itu secara warisan. Artinya pohon ini sudah ada pada saat lahan itu saya beli.
Nah, Oke. tetapi kalau bagi teman-teman yang ingin membudidayakan, kalau zaman dahulu kala, buah langsat itu hanya bisa dibudidayakan melalui biji dan itu membutuhkan waktu sampai 8 tahun baru dia akan berbuah. Rasanya agak lama dan malas nunggunya. Tetapi kalau kita mau membudidaya, kita sekarang bisa mendapatkan pohon langsat yang hasil cangkok atau hasil sambung ya. Nah, itu berbuahnya akan jauh lebih cepat dan menghasilkan. Nah, langsat ini sendiri merupakan buah yang khas dari daerah tropis. Jadi sangat banyak bisa kita temukan di Indonesia. Akibatnya apa? Buah ini memang banyak disukai. Jadi begitu masuk di pasar, itu pasti akan cepat habis begitu. Karena dia punya rasa yang pas ya, dalam artian manis-manis asam atau kalau kita balik juga boleh asam-asam manis begitu. Jadi dia terasa segar, enak begitu. Itu sebabnya kenapa buah tanaman-tanaman yang sudah ada ini memang dipelihara sehingga dia cukup bisa menghasilkan buah ya. Baik, terima kasih Ibu Sri untuk jawabannya. Dari apa yang sudah Ibu Sri bicarakan tadi, saya berpikir kira-kira apa tantangan yang Ibu alami saat Ibu membudidayakan pohon buah langsat ini, ataupun bagi mungkin pemirsa yang baru mau menanam, kira-kira tantangan apa saja yang bisa mereka hindarkan? Oke. Kalau dari segi tantangan ya, buah langsat ini dibilang gampang-gampang, dibilang susah juga susah begitu. Betul. Yang pasti dia membutuhkan panas ya. Kalau semua kondisinya bagus, dia akan berbuah 2 kali dalam setahun. Dan buahnya ini keluar dari batang si pohon ya. Jadi dia bukan seperti tanaman apa ya. Kalau mangga misalnya, dia harus keluar tunas baru, baru dari tunas itu keluar bunga, baru dari bunga itulah dihasilkan buah. Nah, rambutan pun sama seperti itu. Tapi kalau langsa, dia bukan keluar dari tunas baru, tapi dia keluar dari batang utamanya. Akibatnya kita harus memastikan bahwa batang utamanya ini bersih dari jamur dan parasit-parasit lainnya sehingga si buahnya itu bisa bertumbuh dengan baik begitu. Baik, terima kasih Ibu Sri untuk jawabannya. Mungkin saya juga ingin bertanya, kira-kira apa keunggulan atau khasiat yang dimiliki dari buah langsat sehingga Ibu mau membudidayakan buah langsat? Nah, kalau soal khasiat mungkin Pak John Lee bisa membantu saya, tetapi lebih kalau saya pribadi itu ya namanya menghasilkan kemudian saya bawa di pasar ya. Dan saya mencari buah-buah yang cocok dengan kebutuhan pasar. Tetapi kalau saya baca-baca, dia ternyata punya antioksidan yang bagus, baru kemudian dia bisa membantu untuk mencegah berbagai macam penyakit. Tetapi maaf saya kurang mempelajari hal itu. Bisa kepada Bapak Joni untuk membantu menjawab, kira-kira khasiat atau keunggulan apa saja yang dimiliki oleh buah langsat? Ya, sebetulnya buah langsat ini tidak berbeda dengan jenis buah yang lain seperti rambutan, kemudian duku. Intinya kandungan-kandungan nutrisi ada di dalamnya, terutama vitamin dan mineral. Hanya sejauh mana kandungan itu kita perlu membuat kajian lagi dan mencari informasi spesifik dari mineral dan vitamin dari buah langsat. Yang pasti bahwa buah langsat ini memiliki preferensi yang sangat tinggi bagi konsumen. Dan seperti yang Ibu Sri katakan tadi, ketika dia musim berbuah, orang sudah mulai melihat ya. Jadi kira-kira kapan nanti dipanen, kemudian pada saat panen langsung direbut untuk dibeli dan dikonsumsi. Karena memang rasa yang khas ya, rasa yang khas. Dan barusan saja saya kira hampir di seluruh Indonesia musim langsat itu baru berakhir. Termasuk kami di Papua ya, di Manokwari. Kemarin musim yang begitu luar biasa panennya dan
ternyata juga hanya dalam waktu singkat langsung habis ya, habis dibeli oleh konsumen dan bahkan dikirim ke kota-kota yang lain. Jadi sebetulnya minat konsumen untuk mengkonsumsi langsat ini sangat tinggi, mungkin karena kelangkaannya ya. Jadi karena kelangkaannya tidak selalu tersedia, setiap kali dibutuhkan. Dan kalau toh dia nanti berbuah 2 kali setahun itu luar biasa. Kami di Manokwari kadang-kadang setahun belum tentu juga dia berbuah. Jadi mungkin tergantung dari apa namanya cuaca ya, tergantung dari cuaca dan yang saya juga sedikit apa namanya sedikit heran ya, kadang-kadang buah langsat itu, pohon langsat itu tidak ditemukan di kota sebagaimana layaknya, tapi justru di hutan-hutan yang tidak dibudidaya, lalu kemudian muncul banyak sekali di hutan-hutan. Nah, saya kira ini yang perlu kita diskusikan pada malam hari. Mungkin demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Bapak Joni untuk jawabannya. Mungkin saya akan ke Bapak Zacharias Hukom. Kira-kira tadi seperti yang sudah dibahas oleh Bapak Joni, dia menyebutkan tentang duku, rambutan, dan langsat. Kira-kira apa yang membedakan duku, rambutan, dan langsat, Bapak Hukom? Ya, baik, Pak Galen. Memang duku dan langsat ini kan adalah tanaman buahan yang sifamili. Perbedaannya langsat dan duku. Langsat ini pohonnya tidak terlalu lebat seperti duku, kemudian bentuk pohonnya, batangnya itu tidak terlalu besar, dahan-dahannya, percabangannya itu tegak. Kemudian dari buahnya, mungkin kulit buahnya lebih tipis dan banyak getah, memiliki getah yang banyak, rasanya yang tadi dibilang asam agak manis, dan banyak manfaat dari kandungan langsat ini karena dia mengandung yang namanya senyawa antioksidan itu cukup tinggi, baik pada daging buah maupun pada kulit dan biji, sehingga manfaatnya selain sebagai buah meja yang banyak mengandung vitamin dan juga ada zat-zat lain seperti kalsium, kemudian ada fosfornya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, ini sangat penting. Di antaranya dia bisa memperlancar sistem pencernaan. Kemudian juga bisa bermanfaat sebagai antioksidan dalam mencegah banyak penyakit, ya, terutama kanker, dan juga racun-racun yang disebabkan oleh gigitan serangga dan macam-macam. Nah, itu mungkin secara spesifik perbedaannya duduk di situ. Tetapi dari segi produktivitas dan kualitasnya, mungkin saya lihat walaupun duku memang agak sedikit lebih manis, tetapi dari segi bisnis sama-sama punya nilai ekonominya. Jadi seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Joni, masyarakat sangat antusias, masyarakat sangat senang sekali untuk mengkonsumsi buah langsa juga. Ini merupakan peluang-peluang untuk bisnis ke depan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Gailan. Terima kasih Pak Hukom untuk jawabannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Daniel Saputra, di mana tentu kita berpikir kira-kira berapa lama buah langsat bisa bertahan, karena terkadang kita taruh di meja saja, tiba-tiba sudah menjadi gelap. Kira-kira bagaimana, Bapak Daniel Saputra? Baik, sebelum saya menjawab hal tersebut, perlu saya tambahkan bahwa duku, langsat, ada satu lagi kokosan, ada lagi yang namanya lanzon, itu adalah buah asli Asia Tenggara, ya. Jadi
kita bisa temukan Lanzon itu di Thailand, Malaysia, ya, Vietnam, Filipina, dan kemudian di Indonesia, di Jawa kita kenal kokosan yang mirip dengan langsat, gitu ya. Nah, langsat dan duku itu berbeda. Ya. Kalau duku rasanya lebih manis, langsat lebih ada asam-asamnya. Ya. Dan tadi Pak Jondi mengatakan di Papua sudah hampir berakhir, tapi kami di Indonesia Barat baru mau mulai. Jadi karena di Indonesia Timur dipengaruhi oleh cuaca Pasifik, kita Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan yang mempengaruhi cuaca. Jadi agak berbeda musimnya. Nah, tentang duku, kenapa atau langsat, kenapa buahnya cepat hitam? Gitu. 3 hari sudah hitam. Itu karena sistem pemanenannya yang relatif sulit. Kalau dilihat di latar belakang saya, itu adalah gambar pohon duku atau pohon langsat, gitu ya. Dan biasanya pohon karena sulit ini di ranting ya, bukan di pohon, di ranting, di cabang ya, cabang-cabang utama naik. Bahkan dulu, kalau dulu cara manennya dia langsung ditarik jatuh. Ya. Langsat punya keistimewaan dibanding duku. Kalau langsat buahnya lebih mudah, masih banyak yang menempel di cabangnya, di tali tangkai ya. Kalau duku itu mudah lepas. Ya. Nah, oleh karena itu langsat bisa lebih awet dibanding dengan duku. Kenapa? Karena dia masih ada tangkainya. Secara fisiologi dia masih merasa ada tempat dia bergantung. Ya, tempat dia menyerap energi. Sedangkan duku tidak. Ada satu enzim di duku, khususnya di langsat ataupun duku, di kulitnya itu yang kita sebut dengan enzim polyphenol oksidase. Polyphenol oksidase ini kalau dia luka, selnya luka, terjadi lisis, kena oksigen, terjadi reaksi pencoklatan yang kita sebut dengan enzimatik browning, pencoklatan enzimatik. Dan pencoklatan enzimatik ini karena selnya pecah, akibatnya dia mudah diserang oleh mikroorganisme dan jamur. Jadi kalau dia sudah mulai hitam, tidak lama lagi sudah mulai agak berair kulitnya dan mulai ada jamur. Ya, jadi itu paling 3 hari. Kalau hebat sudah 4 hari. Ya, sehingga makanya duku dan langsat ini pemasakannya nggak bisa jauh. Lokal, ya. Lokal. Paling kalau di tempat saya paling Jakarta, Pulau Jawa begitu ya. Kalau di Papua ya mungkin sekitar Papua atau sampai ke Maluku. Ya. Kalaupun dikirim jauh, biaya ongkos angkut yang mahal. Nah, saya punya penelitian tentang duku ini, ya, tentang duku. Saya buat, jadi kita berusaha bagaimana supaya lebih lama begitu, ya. Nah, jadi kita beri perlakuan dukunya, kita masukkan di kantong sehingga dia bisa bernapasnya dipertahankan lebih lambat metabolismenya, ya, dan dia bisa bertahan sampai 10 hari. Dengan 7 hari masih kuning seperti asli, kalau sudah 9-10 hari. Dan kalau untuk memperpanjang lagi, sekarang orang sudah lebih hati-hati, khususnya para pemodal yang membeli pohon langsat atau duku ini, mereka memanjat dan membawa keranjang. Ya, keranjangnya dilapisi busa, sehingga pada waktu dipanen langsung dimasukkan keranjang yang berbusa. Sehingga pada waktu diturunkan dia tidak memar. Kalau model dulu itu jatuh, memar kulitnya. Sehingga dia cepat. Nah, yang seperti itu bisa tahan 1 minggu. Gitu ya. Nah, jadi memang kelemahannya di situ. Tapi cita rasanya luar biasa. Ya. Kalau dari sisi gizi, dia mengandung gula, asam, khususnya asam sitrat yang membuat pada waktu kita makan dia menjadi lebih segar. Ada satu lagi yang agak versi lebih liar, namanya kalau di ini rambai, ya, itu lebih asam, pohonnya lebih besar, ya, tapi masih famili Langsium. Kulitnya kalau sepintas masih seperti langsat, tapi itu bukanlah langsat, tapi itu adalah rambai, ya, yang lebih. Ada lagi satu lagi di Sumatera Utara, mereka sebutnya langsat ai. Itu nggak bisa dibuka kulitnya, jadi dipencet dan disedot aja jusnya, ya. Masih seperti langsat, ya. Jadi banyak jenisnya, ya. Tapi yang pasti kalau orang memakan ini segar karena dia mengandung asam sitrat dan asam
ascorbat, ya, banyak vitamin C-nya. Jadi itu antioksidannya adalah vitamin C. Makanya kalau kita makan langsat yang asam, kita setelah itu merasa segar. Itu adalah asam sitrat dan asam ascorbatnya yang membuat kita merasa lebih segar. Dan yang pasti adalah gula. Jadi kalau bagi orang penderita diabetes ya agak direm-rem sedikit, ya, karena kandungan gulanya relatif tinggi, khususnya kalau duku. Kalau langsat masih agak sedikit lebih rendah, ya. Demikian untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Saya ingin kembali bertanya kepada Bu Sri, karena Ibu Sri sudah membudidayakan pohon langsat secara sendirinya. Kira-kira butuh waktu berapa lama supaya pohon langsat bisa berbuah, Ibu Sri? Ya, kalau kita mulai dari biji, kita menanam istilahnya apa ya, secara vegetatif begitu ya, atau apa ya istilahnya, generatif nggak tahu deh. Tapi intinya kalau kita menanamnya dari biji, maka dia membutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk bisa berbuah. Nah, pertanyaannya apakah kita punya kesabaran segitu lama atau tidak, masing-masing, kembali ke masing-masing kita. Tetapi sebetulnya untuk tumbuhnya tuh gampang sekali. Dari biji itu mudah sekali dia menjadi bertunas dan bertumbuh. Cuma ya itu tadi membutuhkan kesabaran aja untuk sampai dia berbuah. Tetapi belakangan yang saya baca-baca itu sudah mulai ada pendekatan-pendekatan dengan apakah itu sambung ya, jadi biji tadi kemudian disambung dengan tunas bagus dari pohon tua sehingga bisa berbuah lebih cepat, mungkin 2 tahun 3 tahun dia mulai berbuah, atau bisa juga melalui proses cangkok. Nah, cangkok itu masing-masing semua punya kelebihan dan kelemahan ya. Kalau kita mulai dari biji, pohon ini akan bertahan bisa puluhan tahun. Kalau dari cangkok mungkin dia bisa bertahan tapi tidak selama kalau dari biji. Nah, banyak yang menggunakan metode sambung ini untuk menjawab kelemahan tadi. Dia bisa berbuah lebih cepat tetapi dia punya akar yang kuat untuk bisa bertahan lama begitu. Terima kasih Bu Sri untuk jawabannya. Untuk itu saya ingin bertanya, tadi kan kalau kita lihat dari video, kita hanya lihat satu. Tapi kira-kira apakah Ibu Sri sudah menambah pohon lain, mungkin dari cara atau teknik yang Ibu sebutkan, atau mungkin Ibu memiliki teknik lain untuk membudidayakan pohon langsat yang sudah ada? Ya, kalau saya sih cangkok ya, karena ingin cepat bisa berbuah. Enaknya dari cangkok itu adalah si tanaman ini pada saat induknya berbuah, anaknya pun ikut berbuah atau hasil cangkoknya itu juga akan ikut berbuah begitu. Nah, kalau tadi Pak Joni bilang di Manokwari itu baru habis musimnya, kalau di Pak Daniel bilang baru mulai, kalau kita ini sekarang sudah mulai panen-panen tipis begitu ya. Jadi beberapa oki tandan itu sudah mulai ada yang masak begitu. Tetapi tidak serentak ya. Terus terang saja karena perlakuan saya tidak intensif di langsat, maka tidak mendapatkan buah yang seragam. Jadi panennya mungkin saya bisa mulai panen bulan depan, tetapi tidak semua pohon itu sudah bisa dipanen, tetapi bertahap begitu. Ada untungnya karena kalau bicara bersyukur, saya justru bersyukur dengan cara itu. Benar kata Pak Prof. Daniel bahwa langsat ini kan hanya bertahan 3 hari. Dan saya tidak punya toko buah ya, jadi saya masih berjualan di pasar dan di online. Akibatnya kalau panen itu saya tidak, dengan panen yang bertahap itu bagi saya adalah satu keuntungan gitu, karena si buahnya akan tetap bertahan di pohon dan saya bisa menjualnya sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan saya dan kebutuhan pasar begitu. Ibu Sri untuk jawabannya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir, di mana saya penasaran kira-kira di sana sudah ada berapa pohon langsat yang Ibu miliki, dan kalau misalnya sudah ada beberapa, kira-kira perawatannya bagaimana? Membedakan dari pohon langsat sendiri atau yang masih tunas? Ya, rata-rata pohon saya itu pohon tua ya, jadi pohon yang sudah di atas 15 tahun. Dan apa namanya, perawatan saya tuh sangat sederhana. Yang pertama itu ya pemangkasan, biasanya setelah apa namanya, setelah dia berbuah itu ya dipangkas lah ya, dikurang-kurangin gitu supaya matahari bisa masuk sampai ke batang-batang dan cabang-cabangnya untuk menghindari kelembaban yang terlalu tinggi. Nah, kedua ya pembersihan gulma di sekitarnya, dan saya belajar dari Hope Channel juga, dari Prof. Yohana, dari Dr. Yohana, bahwa hasil pangkasan itu kemudian saya tanam, saya tambun di bawah ujung tajuk dari pohon itu, gitu. Nah, sehingga apa itu mengembalikan nutrisinya. Di samping itu ya saya beri pupuk, tapi karena saya mencoba menerapkan pertanian alami tanpa kimia, maka saya fokus pemberian pupuknya ya pupuk-pupuk organik bikinan sendiri begitu. Seperti ya asam amino dari ikan, atau ekoenzim, atau NPK dari kacang hijau. Begitu saja. Baik, terima kasih Bu Sri. Kita akan kembali lagi berdiskusi beberapa saat lagi. Untuk itu, kita akan menyaksikan satu video mengenai pohon langsat. Kembali lagi dalam program Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa bersama dengan saya Gelin Tumangking. Kita akan kembali berdiskusi dan bercerita lagi bersama-sama dengan para narasumber ahli dan praktisi kita, yaitu kembali kami mengundang Ibu Sri. Saya ingin bertanya kembali Ibu Sri, kira-kira keuntungan ekonomis apa yang sudah Ibu rasakan saat Ibu membudidayakan pohon langsat ini? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tetapi saya harus jujur bahwa saya tidak sepenuhnya bergantung kepada si buah langsat ini. Di kebun saya ini, sebelumnya saya menerapkan prinsip don't put your egg in one bag, in one basket. Kenapa? Karena kalau satu basket itu hancur, jatuh, hancur, semuanya habis. Jadi di kebun saya ini multi kultural atau apa istilahnya. Jadi tanamannya tuh macam-macam. Nah, salah satunya adalah langsa. Duku juga ada. Jadi duku baru habis masa panennya bulan lalu. Sekarang mulai berbuah yang berikut. Mungkin 2 bulan lagi akan panen berikut duku. Nah, sekarang ada langsa. Mungkin bulan depan kita bisa panen. Tetapi bulan depan ya iyalah ya, sekarang udah akhir bulan ya. Jadi minggu depan maksudnya. Nah, jadi dari sini harga langsa sebetulnya lebih murah daripada harga duku.
Kalau di Sulawesi Utara atau di Kota Mobagu tempat saya tinggal, jadi saya memang menjualnya lokal ya, seperti Pak Daniel bilang, kita nggak, saya bahkan sampai ke Manado pun nggak sampai, hanya habis di lokal begitu. Nah, harga harga duku itu bisa sekitar per kilo bisa sekitar 5.000 lebih tinggi daripada harga langsa. Mungkin karena di sini jumlah pohon langsa jauh lebih banyak daripada pohon duku. Jadi kalau bicara kelangkaan, yang langka di sini justru duku sehingga kita bisa menjualnya lebih tinggi. Tetapi kalau dari langsa dengan perawatan yang minimum, mungkin kalau saya boleh berhitung biayanya hanya sekitar 3 hari 1 orang dalam 1 bulan begitu ya. Jadi murah sekali biayanya. Pupuknya pun karena bikin sendiri jadi murah sekali. Nah, dengan harga penjualan sekitar 20-an ribu per kilo itu apa namanya, bisa dibilang untuk bayar gaji saya udah nggak untuk gaji karyawan saya udah nggak mikir lagi khusus untuk si buah langsa ini begitu. Dan ada ya keuntungan tambahan gitu ya untuk kita bisa memelihara tanaman yang lain begitu. Nah, tetapi kalau kita mau membudidaya langsa secara monokultur, mungkin Pak Joni atau Pak Daniel yang bisa berhitung soal itu, butuh berapa banyak pohon. Karena kalau di tempat saya ini hanya ada mungkin sekitar 30-an pohon ya, tetapi itu terus terang tidak bisa untuk hidup. Tapi kalau untuk bayar gaji 1 orang saja dalam 1 kali panen itu bolehlah gitu. Untuk jawabannya, mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Joni, kira-kira di tempat manakah penanaman buah langsat ini bisa menguntungkan? Karena kalau misalnya tadi di tempat Bu Sri mungkin masih langka ya. Ya, jadi tergantung dari jumlah konsumen sebetulnya ya. Kalau kami di Papua ini kan populasi penduduk tidak banyak, tapi cenderung terkonsentrasi banyak di kota-kota. Biasanya buah-buah langsat dan jenis buah yang lain itu lebih banyak dipasarkan di kota. Sehingga ketika muncul musimnya, ya masyarakat langsung berebut. Sehingga tidak pernah tersisa dalam waktu yang sangat lama. Apalagi langsat ini kan masa simpannya sangat singkat. Tetapi karena cita rasanya dan tingkat kesukaan konsumen itu sangat tinggi, makanya tidak pernah ada langsat yang terbiar di para-para atau bahkan di tempat penjualan. Langsung habis ya karena orang pada berebut. Nah, kalau dengan kondisi seperti itu artinya sebetulnya buah langsat ini dan duku ini sebetulnya marketable, artinya sangat potensial untuk dipasarkan. Tapi lagi-lagi memang supply-nya terbatas ya, karena dia musiman. Ketika musim panen dia melimpah, tapi ketika tidak ada musim dia sama sekali tidak terlihat, ya tidak terlihat. Oleh karena itu orang lalu berpikir, ya ketika musim langsat itu tiba sama dengan durian juga. Ya di saat-saat musim seperti itu orang memilih tidak makan nasi tapi yang penting makan durian, makan langsat gitu. Karena kalau beras kan itu selalu ada. Tapi kalau buah-buah yang seperti itu agak sulit ya untuk mendapatkannya setiap waktu. Nah, oleh karena itu memang sama dengan Pak Daniel tadi katakan bahwa itu tergantung dari kota ya, kota-kota mana. Tapi kalau di Indonesia saya kira sama ya, karakteristik kota di Indonesia semua sama. Jadi ketika buah langsat itu muncul, orang rebut ya untuk membeli. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Joni untuk jawabannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Daniel Saputra, di mana tadi kita sudah
berbincang bagaimana pohon ini adalah pohon tropis. Tadi saya berpikir kira-kira di daerah non tropis apakah pohon ini masih bisa bertumbuh, atau mungkin kalau misalnya di daerah-daerah non tropis mereka ingin mengonsumsi buah ini, kira-kira penanganan pengirimannya bagaimana? Baik, Jelin, saya tambahkan tadi ya, memang pohon langsat duku yang ada sekarang yang banyak digunakan untuk dijual di pasar itu adalah yang ditanam oleh nenek-nenek kita. Sampai 10 tahun yang lalu, pohon langsat atau duku juga belum bisa dicangkok atau drafting. Nah, belakangan ini sudah ditemukan zat pengatur tumbuhnya. Ya, nanti mungkin Pak Hokom bisa tambahkan pengatur tumbuhnya sehingga dia bisa dicangkok dan disambung, gitu ya, sehingga mulai ditanam dan diharapkan dalam 4 atau 5 tahun sudah berbuah, dengan catatan tadi pohon yang diambil untuk sebagai sambung atasnya ini adalah pohon yang memang sudah produktif, ya, cabang produktif. Kalau dia nggak cabang produktif, ya belum tentu juga nantinya bisa 10-12 tahun begitu, ya. Jadi mesti cabang produktif. Nah, di tempat saya ini memang sentra, ya, sentra duku Palembang. Ini kita yang di kota Palembang sering tidak kebagian. Yang kebagian yang kita itu adalah sisa. Karena sebagian besar buah pohon duku itu begitu mulai berbunga sudah dibeli, ya, dibeli oleh para pemodal untuk dibawa ke Jakarta. Karena di kota-kota Jakarta harganya jauh lebih tinggi dari di Palembang. Di Palembang sekarang harganya masih sekitar 30.000 per kilo duku, ya. Karena kalau di kita jarang sekali langsat. Ya, jarang sekali langsat. Nah, apakah bisa ditanam di daerah subtropis, gitu ya? Sampai saat sekarang masih belum, ya. Dan di kita juga baru, begitu ya, baru bisa disambung, gitu ya. Jadi ini memang tadi saya katakan di Thailand saja, Thailand, Vietnam itu beda. Yang lanzon itu bukan langsat sebetulnya, karena kulitnya jauh lebih tebal, ya, jauh lebih tebal. Di Filipina juga yang sudah lebih utara, ya, arah itu lintangnya sudah sama dengan Vietnam, itu lanzon, ya, lanzon. Dia kulitnya juga sama, lebih tebal, ya, rasanya juga sudah lebih banyak asamnya. Jadi memang ini kita mesti bersyukur di Indonesia, ya. Di Indonesia ini kita punya produk yang nggak ada di tempat lain. Langsat dan duku ini hanya ada di Indonesia. Di Malaysia juga lanzon semua, ya. Langsat, ada langsat sedikit, gitu ya. Jadi kelihatannya hanya di Khatulistiwa dan sekitarnya. Jadi kalau ini mau ditanam, misalnya di Afrika, ya yang lintasi Khatulistiwa. Tapi di Afrika yang lintasi Khatulistiwa itu padang pasir. Kecuali di Amerika Selatan, ekuator, ya, negara-negara ekuator. Kan ekuator ada nama negara itu kan memang dia di Khatulistiwa, ya. Nah, itu yang bisa ditanam, ya. Mungkin kalau kita ekspor tanamannya ke sana. Tapi mungkin karena tadi menghasilkannya lama, tapi berbuahnya sebelum-sebelumnya lama, jadi nggak ditanam di sana, ya, tidak ditanam di sana. Tapi mungkin nanti setelah teknologi ini lebih bisa membuat lebih cepat, mungkin bisa ditanam di sana, ya. Jadi dari sisi bisnis itu tadi tergantung kepada produsen dan minat pasar. Jadi kalau kita bisa menghasilkan produk yang baik, ya, maka pasar akan berminat untuk membelinya. Jadi seperti kalau di tempat kami, ya, karena kita sentra duku, ya, seperti sekarang ini dukunya dibawa ke Jakarta, kita belum kebagian, ya, kebagiannya hanya sisa-sisa, ya, karena itu tadi biasanya mereka punya 30, 40, bahkan ada yang 100 pohon, tapi pohon tua, ya, dan tidak selalu berbuah. Jadi amat tergantung kepada cuaca. Seperti saat yang tahun 2023 kita punya kemarau panjang. Nah, ini baik bagi duku dan durian. Dia bisa berbunga, ya, berbunga dan ini. Tapi kalau kemarau panjang kemudian ada hujan lebat
sering banyak hujan lebat pada waktu musim berbunga, bunganya rontok. Nah, jadi makanya harganya itu tinggi itu karena itu. Ya, diminati orang tapi tidak selalu tersedia dan tidak setiap tahun bisa menghasilkan yang baik, amat rentan terhadap cuaca. Terima kasih. Terima kasih Pak Daniel untuk jawabannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Hukom, kira-kira apakah langsat bisa bersaing baik dengan buah-buah tropis lainnya untuk ke depan? Jika iya, kenapa? Ulang lagi, Pak. Ini saya sinyal kurang bagus. Bapak, pertanyaannya adalah apakah langsat mampu bersaing dengan buah tropis lainnya di kedepannya? Bila iya, mengapa? Iya, karena langsat ini kan termasuk buah yang sangat diminati oleh masyarakat dan tetap laris. Walaupun ada buah-buah tropis yang lain kan, tiap-tiap buah itu kan punya spesifikasi tersendiri dan juga tergantung dari peminat. Jadi tidak semua orang bisa minat untuk makan semua buah, tapi mereka biasanya memilih buah-buah yang cocok. Tapi langsa dan duku ini sudah masuk di dalam kategori buah yang sangat digemari oleh konsumen seluruh masyarakat karena rasanya segar, enak, asam manis, itu memang sangat penting sekali bagi tubuh. Nah, jadi saya pikir tidak ada hambatan di dalam pengembangan ini buah langsat atau penanaman pohon langsat untuk bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Karena kita lihat hari-hari khususnya di Ambon, ini kan langsa sangat banyak sekali. Dan kalau produksinya itu cukup lama karena setiap pulau dan pulau-pulau itu memiliki iklim yang agak berbeda sehingga langsat itu bisa masuk ke kota Ambon dari pulau-pulau yang lain, walaupun di Ambon mungkin langsat itu belum masak atau baru mulai pembentukan buah. Nah, ini adalah variasi iklim yang mendukung proses tersedianya buah yang ada di pasaran. Jadi di Ambon ini sangat banyak sekali. Ini sekarang buahnya banyak bersamaan dengan duku. Tapi duku punya harganya agak lebih tinggi sedikit karena rasanya manis. Ini sama-sama muncul di pasaran yang sekarang udah mulai muncul ini dijual. Nah, harganya juga bersaing. Cuma duku itu lebih tinggi per kilo di sini 35.000. Sedangkan langsa itu per kilonya 20.000 yang sekarang. Jadi punya ini nilai juga. Dan habis. Saya cek di pedagang-pedagang yang bawa dari luar daerah, dari luar pulau, cepat habis. Dan ini sangat memberikan peluang kepada para pengusaha. Nah, di samping itu, untuk para produsen langsat sendiri juga dan duku juga, ya mereka akan terima hasil yang juga bagus. Karena sebelum panen sudah ditebas, sudah dipesan dari pedagang datang beli di tempatnya. Nah, ini peluang-peluang bisnis yang cukup menggiurkan ke depan. Kemudian ada sejenis lagi campuran antara langsa dan duku. Nah, entah saya tidak tahu kalau di tempat Ibu Sri atau di Palembang atau di Papua, tapi sudah ada jenis buah yang kulitnya tipis, rasanya manis seperti duku. Jadi modelnya seperti perpaduan antara duku dan langsa. Tapi belum terlalu banyak.
karena ini menyangkut dengan masalah polinasi, penyilangan dalam polinasi itu ya, silang, penyerbukan secara silang kalau dia muncul pada pembungaan-pembungaan yang bersamaan. Dan ini perlu diatur oleh memang para ahli, bagaimana cara sehingga bisa mendapatkan varietas-varietas yang baru yang rasanya enak. Ya, saya pikir seperti begitu, jadi peluang pengembangan langsa ini sangat besar sekali. Ya, begitu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ukom untuk jawabannya. Saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Sri satu pertanyaan terakhir, di mana saya penasaran kira-kira apa yang membuat buah langsat Ibu berbeda sehingga Ibu dapat berkompetisi baik dengan para kompetitor di pasar? Label saya adalah pertanian tanpa pestisida, tanpa insektisida, tanpa bahan-bahan organik. Jadi kadang walaupun ukurannya lebih kecil, misalnya seperti waktu saya jual duku, itu ukuran duku saya lebih kecil daripada ukuran duku yang banyak beredar di pasar. Atau langsat misalnya, penjualannya itu sangat cepat, bahkan 1 hari habis ya. Katakanlah 100 kilo itu 1 hari habis, atau 150 kilo itu 1 hari habis. Kenapa? Karena saya pakai label itu dan mereka percaya. Nah, dalam hal ini bicara keyakinan ya. Jadi yang harus saya bangun pertama adalah trust, bahwa mereka percaya bahwa produk pertanian saya ini memang bebas dari pestisida, bebas dari insektisida, dan 100% menggunakan pupuk hayati. Nah, dan rasanya berbeda. Ternyata penggunaan pupuk hayati itu benar-benar memberi rasa yang berbeda. Jadi walaupun ukurannya tidak sebesar di pasar, tetapi saya bisa masuk pasar dengan mudah hanya karena saya menerapkan pertanian yang bebas dari bahan-bahan kimia. Baik, terima kasih Ibu Sri untuk jawabannya. Sangat baik ya Ibu, dimana pasti yang kita mau cari pertama adalah trust, dan dari trust itu pasti akan banyak yang mau tetap membeli hasil panen dari Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ibu untuk jawabannya. Baik, untuk itu saya juga mau mengundang para pemirsa yang masih mengikuti acara program Kamu Bisa untuk turut aktif dalam bertanya. Jika pemirsa memiliki pertanyaan, boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke sosial media Hope Channel Indonesia ataupun nomor call center yang tertera pada layar kaca Anda, di mana dalam beberapa menit ke depan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa. Untuk itu, kita akan menyaksikan satu video terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Nama saya Albert dari Bandar Lampung, Lampung. Namanya Ayu dari Jakarta. Nama saya Yohanes Septiawan asal Jakarta. Nama Sarah Yuwanita asal dari Depok. Nama saya Jelly, asal saya dari Tangerang. Dari Maluku. Kayaknya itu Indonesia bagian timur, tapi lupa di mana. Dari Indonesia tentunya. Dari timur. Asli Indonesia yang pasti kali ya. Dari daerah Indonesia bagian timur. Setahu aku buah duku tuh manis, terus kecil. Nah, buah langsat juga kecil, tapi rasanya aku belum pernah coba sih. Wah, buah langsat sama buah duku ini hampir-hampir mirip sih sebenarnya. Cuman bedanya kayaknya langsat ini lebih asam-asamnya itu asam apa, cekut ya. Nggak tahu. Kalau buah duku itu lebih manis dari langsat. Terus kalau buah duku itu kulitnya itu lebih tebal daripada langsat. Kalau buah langsat itu dia rasanya ada asam-asamnya. Kemudian dia lebih banyak air dibandingkan buah duku. Kemudian di lapisan dalam buahnya itu dia lapisannya lebih tebal daripada buah duku. Asam ada manisnya. Tapi lebih cenderung ke asam sih. Ada yang manis mungkin, ada yang asam.
Manis, asam, asin, rame rasanya. Asam manis sih, asam kadang asam, tapi lebih kecampur gitu asam manis. Seperti ini, seperti buah duku tapi dia agak asam. Lebih banyak asamnya daripada buah duku dan lebih berair. Rasa yang langsat nggak tahu, tapi kayak kata orang-orang sih asam manis gitu. Panas sekali. Ya tentu saja kalau masih di Indonesia iklim tropis ya harusnya. Di iklim tropis. Kalau Indonesia berarti tropis. Tropis. Jangan lupa Saksikan Kamu Bisa, karya mulia bisnis Luar biasa. Baik, kembali lagi dalam program Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Kembali dengan para narasumber ahli, di mana saat ini saya ingin bertanya kepada para narasumber beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh para pemirsa. Di mana pertama adalah pertanyaan dari Bapak Johnson. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Bapak Hukom. Pak, biji langsat sering tidak sengaja ketelan, katanya. Apakah aman untuk tubuh? Lagi keras sedikit, Oke. Mbak Darian. Pertanyaannya adalah apa? Biji langsat sering tidak sengaja tertelan. Apakah itu aman untuk tubuh? Apa yang ditelan tadi? Bijinya. Rasa apa yang? Biji Oh, langsat. bijinya. Iya. Oh, ya kalau memang biji itu kan dia mengandung polifenol sebetulnya dan sangat bermanfaat untuk kesehatan, apalagi dalam bentuk pengobatan-pengobatan ya. Cuma kalau makan daging langsat kemudian tertelan biji, nah itu kan apalagi tergigit dan terkunyak, itu kan rasa pahit sekali dan tidak kuat tahan. Namun tapi tidak ada bermasalah karena nanti juga akan masuk dalam proses pencernaan dan akan dikeluarkan lagi pada waktu buang air besar. Cuma kita menghindari untuk makan makanan yang khususnya biji-biji untuk tertelannya, itu harus hati-hati sekali. Biasanya kalau untuk pengobatan harus dikeringkan dulu, kemudian dijadikan bubuk untuk bisa diformulasi sebagai kapsul atau tablet atau untuk bahan minuman yang lain, ataukah juga nanti dari bubuk itu diproses lebih lanjut dengan cara pemurnian untuk bisa mengambil zat murninya untuk dijadikan sebagai obat dan tentunya punya efikasi yang berbeda-beda untuk pengobatan setiap penyakit. Jadi kalau makan ya hati-hatilah, jangan sampai tertelan. Dan kalau mau digunakan bijinya harus mengikuti prosedur-prosedur yang baik dan benar sehingga efikasinya itu ada bagi tubuh yang memang membutuhkan proses penyembuhan. Ya, mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Bapak Hukom untuk jawabannya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Daniel, mungkin langsung 2 pertanyaan karena waktu kita sudah mau habis. Pertanyaan pertama dari Terizla, yaitu bagaimana langsat dapat diolah menjadi produk makanan atau minuman. Dan juga pertanyaan kedua dari Bapak Aulus, bagaimana cara agar langsat tidak menghitam kulitnya padahal di dalamnya masih bagus. Kira-kira bagaimana Bapak Daniel? Baik, kalau menjadi makanan sudah macam-macam ya. Jadi bisa dijadikan seperti kismis. Jadi langsat dipotong, bijinya dikeluarkan, kemudian dijemur, ya, dan bisa dicampurkan ke kue, bolu ya, atau cake yang lain-lain. Bisa juga dijadikan sirup, ya. Tapi kalau sirup mungkin bukan langsat, rambai karena dia lebih asam, begitu ya. Nah kalau duku kenapa bisa jadi hitam? Ya karena proses oksidasi tadi ya. Jadi kalau paling mudah sebetulnya pada waktu dipanen, yaitu seperti yang sekarang dilaksanakan, dipanjat, dimasukkan ke keranjangnya dilapis busa sehingga dia tidak memar. Tapi juga bisa kita lakukan dengan cara mengemas, dalam kemasannya dibuat sedemikian rupa ya sehingga peristiwa
perpindahan oksigen dan CO2 ke dalam kantong diatur sedemikian rupa sehingga proses pernapasannya, reaksi dengan O2-nya bisa kita perlambat, ya. Dan itu penelitian saya bisa menjadi 1 minggu bahkan 10 hari, ya. Dan itu kantongnya sudah dipatenkan gitu ya. Hanya saja sampai sekarang belum laku dengan baik, ya. Jadi begitu ininya. Tapi kalau untuk secara besar sekarang bisa dimasukkan dalam keranjang atau tas gitu yang rajutan begitu, yang dari pandan, ya itu juga bisa memperlambat. Jadi kalau kita bawa agak jauh, kan oksigennya agak tertahan ya, agak tertahan karena dalam keranjang, tapi masih bisa terjadi pertukaran gas, ya pertukaran gas. Atau juga bisa juga di kemasannya, tapi jadi berantakan, kasih permanganat, ya permanganat, dia bisa menyerap oksigen dari dalamnya. Jadi pada prinsipnya adalah kita mengatur bagaimana oksigennya tidak bereaksi dengan kulit buahnya, memperlambat, ya memperlambat proses itu. Itu prinsipnya, gitu ya. Jadi kalau mau buat ini sudah banyak dibuat orang, kue, cake dari langsat, ya tentu dengan catatan tadi bijinya sudah dikeluarkan dulu sebelum dikeringkan, gitu ya. Jadi seperti kismis biasa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Daniel untuk jawabannya. Untuk itu saya mau meminta closing statement dari Bapak Joni, kemudian dilanjutkan oleh Ibu Sri. Ya, buah langsat, buah yang sangat disukai konsumen dan harganya sangat menjanjikan karena musimnya tidak selalu, sehingga orang bisa mengambil keputusan untuk membeli langsat daripada bahan makanan yang lain. Terima kasih. Kepada Ibu Sri. Iya, langsat saya sangat sepakat dengan Pak Joni. Langsat itu sangat menjanjikan, mudah sekali penjualannya, banyak sekali peminatnya, dan memang kita paling tinggi kita bisa panen langsat itu 2 kali setahun, tapi jangan pernah takut untuk menjualnya karena proses penjualannya cepat sekali dan mudah sekali, sangat menguntungkan. Untuk closing statement-nya juga. Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara, di mana sebenarnya masih banyak yang ingin kita diskusikan dan tentu pemirsa masih banyak ingin bertanya. Bila pemirsa ingin bertanya, bisa kembali hubungi kami melalui sosial media Hope Channel Indonesia ataupun nomor call center yang sudah tertera pada layar kaca Anda, di mana para pemirsa tentu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda bila diberikan. Untuk itu, saya mau mengucapkan banyak terima kasih kembali kepada narasumber kita, narasumber praktisi yaitu Ibu Sri Hardianti, kepada juga Bapak Joni Waran, Bapak Profesor Daniel Saputra, dan juga Bapak Dr. Zacharias Hukom yang sudah menjadi narasumber ahli. Dan juga kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang sudah mengikuti acara sampai akhirnya. Untuk itu kita akan bertemu kembali di episode berikutnya dengan topik yang tentu tidak kalah menarik dan tidak kalah luar biasa. Dan tentu kami mau mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa. Kiranya kita bisa bersama-sama menyaksikan video-video lainnya dari Hope Channel Indonesia yang akan kita tayangkan berikutnya. Dengan ini saya Gilin Tumangkeng beserta seluruh kru Hope Channel Indonesia dan para narasumber yang sudah mengambil bagian pada malam ini pamit undur diri. Kami akan bertemu kembali minggu depan dalam Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa.